Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibul a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intadam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidah, para ulama, tokoh masyarakat, aparat, tetangga, hadirin wal hadirat, mohon maaf satu persatu saya tidak bisa sebut tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini membawa keberkahan insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak awal, dari jam 8 tepat kita berkumpul di sini. Kita berzikir, membaca tahlil yasin, tahlil. Kita membaca sejarah kehidupan Rasulullah SAW melalui kitab Maulid Ad-Daibai yang masing-masing sudah ada di tangannya untuk dibawa pulang insyaallah. Ya, kita kaji tentang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkumpul di sini sekalipun di tengah keadaan semacam ini, penyakit, wabah, tetapi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tidak bisa dibatasi, baik dengan masa maupun dengan tempat, tidak bisa dibatasi sekalipun dengan situasi dan kondisi. Kecintaan kita kepada Rasulullah alhamdulillah tetap ada di dalam hati kita apapun kondisi dan situasinya. Alhamdulillah kita lihat di sini, Bapak pejabat juga lihat, kita juga bekerja sama juga dengan aparat. Alhamdulillah kurang lebih semua di sini pada pakai masker, jaga jarak, protokol kesehatan alhamdulillah dijalankan sesuai yang diperintahkan. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat bala, musibah, wabah penyakit ini, dan mudah-mudahan dikembalikan lagi keadaan kita menjadi lebih baik insyaallah dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang istimewa. Kita kemari, kita pengen tahu siapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Nabi Muhammad itu para sahabat bilang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau katakan, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang kalau melihat Nabi Muhammad sekilas di permukaan segan, sebab wibawa beliau itu begitu besar, sangat berwibawa. Tetapi kalau udah dekat dengan Nabi Muhammad pasti jatuh cinta. Allahumma shalli wa sallim. Sampai salah seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Ansari, Jarir bin Abdullah, beliau bilang, "Mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mutabassima." Sejak aku masuk Islam, enggak pernah tuh mata saya berjumpa dengan mata Rasulullah, melainkan beliau melihat saya dalam keadaan tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Allahumma shalli alaihi. Nabi kalau senyum, hadirin wal hadirat, kita lihat ke langit ini tuh awan. Kita lihat cerah kan? Nabi kalau senyum seperti cerahnya awan yang kita lihat, seperti itu, bahkan lebih agung daripada apa yang kita lihat senyuman dari Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh senyuman beliau adalah sesuatu yang paling berharga di alam semesta ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah, bisa melihat senyuman Rasulullah dalam keadaan ridha kepada kita semuanya insyaallah. Tetapi yang kita inginkan, hadirin yang dimuliakan Allah, kita datang ke sini, ada yang dari lingkungan sini, warga kita di sini, ada yang dari jauh, ya. Kita semua punya tujuan dan harapan. Kita kemari pengen cari siapa sih? Kita kemari pengen cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ambil kabar insyaallah Nabi hadir di tengah-tengah kita. Sekalipun mungkin kita nggak melihat, tetapi Nabi sendiri yang mengatakan. Kita tadi mengucapkan salam kepada Rasulullah
Setiap salam yang kita ucapkan nggak berlalu begitu saja. Tapi ambil kata salam kita sampai kepada beliau, didengar oleh beliau, bahkan direspon oleh beliau. Nabi SAW mengatakan, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun dari umatku yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku untuk aku menjawab salamnya, kata Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, insyaallah pagi hari ini pintu langit dibuka oleh Allah. Besarkan harapan kita, doa-doa kita insyaallah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ingin panjang lebar apa yang disampaikan oleh Syekh Fikri bin Tariq Al-Kathiri, Habib Syafiq bin Ali Ridha ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya rasa cukup untuk kita sekalian. Tapi yang paling penting adalah kita mau pulang dari sini, kita bertekad. Kita datang kemari cari Nabi kan? Kita pulang dari sini, kita bawa Nabi Muhammad pulang ke rumah kita. Nabi pernah bilang, pernah mengumpulkan orang-orang Ansar semacam ini. Nabi bilang kepada orang-orang Ansar, Nabi pesan, ayo kita berkumpul. Nggak boleh aja ngumpul selain orang-orang Ansar. Maka mereka semuanya berkumpul di satu kemah yang dibangun. Maka Nabi datang bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di antara ucapan beliau kepada orang-orang Ansar, beliau katakan, "Amma tardun ya ma'syaral ansar an yarji'an nas ila buyutihim bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum ila buyutikum bi Rasulillahi tahmilun." Wahai orang-orang Ansar, tidakkah kalian senang? Tidakkah kalian puas? Tidakkah kalian bangga tatkala semua orang pulang ke rumah mereka dengan membawa harta, emas, perak, uang, dengan membawa kambing, sapi, tetapi kalian pulang ke rumah kalian dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang bertekad pulang ke rumah kita bawa Rasulullah, bawa akhlaknya, bawa ajarannya, bawa ilmunya, bawa tuntunannya, bawa agamanya. Kita nggak mau di rumah kita, melainkan yang ada hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita renungkan sedikit. Ya, banyak di antara kita alhamdulillah senang kalau ada ulama, ada habib, kiai datang ke rumahnya, iya kan? Kalau kita bilang saya mau mampir, wah boleh habib, ahlan wa sahlan, rumahnya dirapiin, dibersihin, iya kan? Mau nyambut kedatangan para ulama, para kiai. Kita mau nggak rumah kita didatangi oleh Nabi Muhammad? Mau nggak kira-kira rumah kita didatangi oleh Nabi Muhammad? Nah, cuma yang jadi pertanyaan, rumah kita udah layak belum didatangi oleh Rasulullah? Itu harus kita renungkan. Kalau rumah kita nggak layak, Nabi nggak lihat dari segi fisik, tapi bagaimana ajarannya, akhlaknya, adabnya. Rumah kita masih ada kemaksiatan nggak di dalamnya? Kan malu. Kita pengen ngundang Nabi Muhammad ke rumah kita, tapi rumah kita penuh dengan kemaksiatan. Bagaimana itu caranya? Coba layakkan, pantaskan rumah kita untuk ada di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau bawa Rasulullah ke rumah kita, warnai rumah kita dengan Al-Quran, dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah, dengan ilmu. Ya, hapuskan kemaksiatan dari rumah kita. Insya Allah rumah kita, lingkungan kita jadi tempat yang berkah. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin wal hadirat sekalian yang telah menyempatkan untuk datang ke sini. Saya tahu banyak dari kita nih yang datang dari jauh banget. Beberapa datang siap-siap dari subuh, dari isyraq, berangkat kemari. Ya. Tapi alhamdulillah, insya Allah setiap langkah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak berasa, subhanallah. Ini peringatan Maulid di sini. Ada hadir di tengah-tengah kita sahabat saya Ustaz Mahfud, ahlan wa sahlan wa marhaban. Hayakumullah. Peringatan Maulid di tempat ini tahun lalu kita adakan di sini. Ini peringatan Maulid yang kedua, alhamdulillah di sini. Wah, selama 1 tahun banyak perkembangan, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus berkembang menjadi lebih baik, insya Allah. Saya ingat 2 tahun lalu sebelum pertama kali masuk kemari sama Habib Alwi di sini. Sebelumnya juga sama Bapak Haji Adi, mana Pak Adi. Ya, datang kemari, ini masih tempat semak belukar. Semak belukar. Di situ masih ada empang, ya.
Sungai juga kadang masih kotor, ada kotoran di situ. Ya, kita ditawarin sama Haji Adi di sini tanah, masya Allah, semak belukar semuanya, empang 2 tahun lalu. Tapi subhanallah, sekarang kita lihat hampir setiap jengkal di tanah ini terdengar suara zikir, suara Al-Quran, ilmu, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pohon yang ada di sini nih mendengar suara zikir yang dilantunkan, Al-Quran, qiyamul lail, tahajud. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat pahala bagi setiap orang yang memiliki andil, perhatian, doa untuk kita semuanya. Insya Allah diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kegiatan walaupun pembangunan masih tahap berjalan, ya, tetapi alhamdulillah kegiatan di tempat ini udah berjalan. Banyak diantaranya santri yang tinggal di sini, ada sekitar 50 anak santri. Beberapa dari mereka udah setahun setengah belajar di sini, beberapa udah 6 bulan atau setahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Kemudian juga alhamdulillah, saya kalau di sini tiap sore kita lihat anak-anak dari lingkungan, ada 40-50 anak belajar di sini, belajar Al-Quran, belajar fikih. Alhamdulillah, tiap sore anak-anak kecil usia 5 tahun, 10 tahun, 7 tahun, yang laki, yang perempuan pada belajar bolak-balik. Ada nikmat. Inilah yang membuat kampung kita, negeri kita menjadi berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah. Terus juga alhamdulillah hubungan kita sama masyarakat di sini, RT, RW, dusun, lurah, camat, semuanya, semua mendukung. Mudah-mudahan Allah catat pahala dari yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi ketika melihat dukungan semacam ini dari lingkungan, dari warga, ya, dari tokoh masyarakat, saya teringat dengan keberuntungan orang-orang Ansar ketika menyambut bahagia kedatangan Rasulullah SAW ke kota Madinah. Wah, insya Allah kampung kita nih menjadi kota, menjadi kampung yang berkah sebagaimana kota Madinahnya Nabi Muhammad SAW. Terus juga Maulid tahun lalu sama Maulid sekarang ini, berapa banyak sahabat-sahabat yang tahun lalu masih hadir, tapi sekarang beberapa dari mereka udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan ada ustaz yang ngajar di sini tahun lalu masih ikut sibuk, paling sibuk urusan Maulid di sini, namanya Ustaz Firman. Beberapa bulan lalu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga ada beberapa yang paling sibuk, tangan kanan saya kebetulan 2 minggu ini lagi sakit agak parah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Ustaz Firdaus yang selama ini bersama-sama kita di dalam membangun Al-Hawt Al-Jindaniyah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatannya, bisa berjuang lagi bersama-sama. Dan kita semuanya di sini hadirin yang dimuliakan Allah, setiap orang di antara kita datang kemari punya harapan besar sama Allah. Pasang niatnya, hajatnya, pintu langit dibuka, insya Allah semua doa-doa kita diijabah oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatik ya arhamar rahimin wa ya ajudal ajwadina rahmal masakin wa ya dal quwwatul matin. Terakhir, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin dan hadirat sekalian yang telah datang kemari. Mudah-mudahan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami memohon maaf cuma bisa ngundang, tapi menjamu juga nggak bisa semaksimal yang kita harapkan. Tetapi insya Allah kita pulang dapat pahala, bawa pahala besar. Tadi Syekh Fikri udah bilang, ya, insya Allah pahala besar kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga yang ingin saya sampaikan, biasanya kita kalau maulid gini kan makan nasi gobuli ya di Nampan. Cuman karena keadaan macam begini, ya udahlah, bungkusan aja kita mau makan di Nampan repot. Ya, ada aturannya juga kadang-kadang ya. Karena itu insya Allah lepas ini kita baca qasidah sambil dibagikan nasi dibungkus ya. Nasi kebuli mudah-mudahan cukup, yang cukup alhamdulillah, yang enggak kebagian insya Allah dapat keberkahan Fatihahnya insya Allah ya Rabbal Alamin. Terus setelah itu setelah mau bagi semuanya, cuman katanya Syekh Fikri ntar ikannya pada ngambek lagi. Udah diistighfarin dimakan juga. Tapi insya Allah kita semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita baca qasidah sama-sama sambil dibagikan nasi kebulinya dibungkus. Setelah itu kita sama-sama baca doa ya, dan ditutup insya Allah dengan talqin zikir. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah Allah